illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ustaz, para kiai yang saya hormati, para pengurus DKM Masjid Nurul Iman 2, masyaallah. Nurul Imannya banyak. Mudah-mudahan ini betul-betul dari cahaya iman bagi kita. Amin. Dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya membuka kajian kita di pagi hari ini, kebetulan saya ambil dari kitab At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Mundhiri. Pertanyaan saya, pilih kaya atau pilih miskin? Kaya. Kaya. Enak kaya apa enak miskin? Kaya. Enak kaya. Sepakat saya juga begitu. Pikirannya wah Pak Ustaz ini pilih yang zuhud, pilih miskin juga. Nah, saya juga pilih kaya. Memang lebih enak hidup kaya. Maka hari ini pembahasan saya adalah tentang at-targhibi fi thalabil halal. Ibadah yang besar sekali, yang barangkali di hari ini juga merupakan sesuatu yang berat. Salah satunya adalah mencari yang halal. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga masih berpegang teguh betul. Jangan sampai saya makan haram. Jangan sampai anak saya kasih makan haram. Jangan sampai rumah saya ada satu bata pun yang haram. Jangan sampai di motor saya ada satu spare part pun yang haram. Jangan. Beruntunglah orang itu.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dalam sebuah hadis. Mal faqr akhsha 'alaikum. Kefakiran itu tidak aku takutkan menimpa kalian. Aku enggak takut sama sekali kalau umatku ini miskin. Meskipun di satu yang lain Nabi menyuruh sahabat-sahabat untuk menjadi pribadi yang kaya, tapi suatu ketika menjelaskan, aku enggak takut kalau umatku itu miskin. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya kama tubsata 'ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan betul terhadap umat, kalau nanti harta benda ini sudah tersingkap. Tubsata 'alaikumud dunya, itu dunia itu tersingkap dengan mudahnya. Siapa pengen cari duit mudah dengan berbagai macam cara, sebagaimana disingkapkan kepada orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Yang aku khawatirkan nanti umat Islam ini berlomba-lomba cari harta sebagaimana orang sebelum kita dulu cari harta. Fatuhlikukum kama ahlakatum. Lalu kemudian harta itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat sebelum kalian. Maka ini menjadi catatan penting di zaman sekarang. Cari duit itu mudah apa sulit? Gak ada yang ngomong sulit. Tapi bagi anak muda sekarang gak begitu, Pak. Gampang cari duit itu. Nah, katanya begitu. Di satu sisi orang mengatakan masih sulit. Anak-anak sekarang muda-muda katanya gampang. Modalnya apa? Ini HP hari ini. Kemudahan mencari uang itu hari ini berbarengan dengan banyaknya tawaran-tawaran harta-harta yang kemudian tidak halal, tapi mudah diakses. Masya Allah, betul Pak, mudah diakses hari ini. Dan inilah yang barangkali dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dunia sudah tersingkap luar biasa. Saya ini termasuk orang yang dagang online. Tiap hari ada orang yang tertipu. Ya Allah, kenal dengan nama penjual namanya ini. Emang kenapa? Saya sudah transfer, barang tidak dikirim, mau saya diblokir. Ya, hari ini dunia online begitu. Maka bersyukur yang hari ini Allah masih karuniakan dalam jiwanya mencari rezeki halal. Mencari rezeki halal itu tidak ada bedanya dengan perintah sholat. Sholat itu perintah, cari rezeki halal juga perintah. Hari ini orang, Masya Allah, cari rezeki itu luar biasa. Kalau sebelum subuh kita ke UI jam 4, kira-kira keretanya penuh atau tidak? Cari apa ya? Cari duit. Jam 6:30, kalau kita ke Jalan Raya Bogor, macet atau tidak? Macet. Cari apa mereka? Cari duit. Lewat pasar Minggu, arah ke Mampang, kalau pagi-pagi itu, Masya Allah. Saya kalau ke arah sono nggak berani kok saya pasir dengan Google Map itu. Google Map mengatakan 1 jam. Nggak berani Pak saya berangkat sesuai Google Map. Itu bisa 2,5 jam. Kok macet gitu, cari apa? Cari duit. Itu dari pagi, siang, sampai menuju malam, luar biasa. Terkadang hari ini bagi orang yang Allah berikan hidayah, dengar adzan pun mikir. Itu orang langka, Pak. Di daerah Jabodetabek, di waktu macet luar biasa, dengar adzan orang melipir sholat dulu, itu angka. Banyak mana yang mampir sama yang lanjut bermacet-macetan? Banyak lanjut. Cari duit. Luar biasa. Sudah perjuangannya begitu. Kan itu gajinya halal tuh. Yang dari pagi kerja betul-betul ke kantor, itu insya Allah gajinya halal. Tapi kadang orang nggak cukup.
Akhirnya cari sampingan. Sampingannya itu yang kadang bermasalah, bercampur aduk-adukan. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam sebuah kesempatan bersabda begini, sayati 'ala nasi zaman la yubalil mar bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan datang suatu masa di mana di hari itu orang tidak peduli lagi dengan hartanya, apakah didapat dari yang halal, apakah yang haram. Tapi hadis itu mengatakan sayati akan datang. Karena di zaman Nabi, Pak, Masya Allah, mohon maaf, sahabat-sahabat itu banyak yang kelaparan, apakah mencuri? Tidak, rela lapar. Sahabat Nabi yang rela lapar itu banyak. Abu Hurairah sampai pingsan menahan lapar yang sangat dahsyat. Ahli hadis yang kita baca hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah pingsan karena lapar. Saat itu sahabat tiraka karena paham yang dimakan ini jadi dagingnya itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Sayati 'alan nas, akan datang suatu masa nanti di mana orang tidak peduli lagi apakah hartanya halal atau tidak halal. Hari ini kadang menjadi orang baik juga serba repot. Kita jadi orang baik dan mudah-mudahan jamaah sajadah subuh dimanapun berada semuanya jadi orang baik, orang soleh. Orang baik itu tantangannya untuk menjaga diri dari yang haram, berusaha halal itu juga enggak mudah. Jangankan nasihatin orang lain, nasihatin keluarga sendiri yang masih terjerat haram itu aja enggak mudah. Bang, saya tahu kamu kerjanya begini, ya paham bang, kamu tuh kerja untuk kecukupan keluarga, tapi kok kayaknya kerjaan itu nggak benar bang. Terus kalau saya berhenti, kamu nyukupin saya gitu? Jawabannya mudah. Emang kalau saya berhenti, kamu bayar saya gitu? Nggak usah ngurusin orang, ini harta-harta saya, nggak usah ikut-ikut, urus saja keluargamu, keluargamu udah bener aja. Nasihat itu gitu. Kalau sudah ada kata-kata itu berarti nubuat tadi itu, tanda-tanda kenabian yang mengatakan sayati 'alan nas, akan datang suatu masa itu sudah tiba saatnya. Yang dulu sahabat-sahabat mikir, apa benar ya? Sahabat itu heran Pak, masa ada orang nggak peduli halal haram gitu ya? Emang ada zaman itu? Kenapa? Zaman sahabat imannya kuat, rela pingsan, rela lapar. Maka kalau Nabi mengatakan sayati, barangkali sahabat heran, emang ada orang nggak peduli dengan itu ya Rasul? Ada, nyatanya sekarang. Coba bayangkan, ada atau tidak travel umroh yang terindikasi korupsi? Ada atau tidak? Padahal itu ibadah. Umroh itu kan ibadah. Travelnya, pimpinannya ditangkap, nggak cuma satu, banyak. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, zaman ini adalah zaman yang digambarkan oleh Nabi waktu itu. Kalau malik jelas haram, ini travel umroh, travel haji, pada akhirnya yang harusnya menjadi ibadah besar, mengantarkan orang ke tanah suci itu ibadah besar, ternyata itu pun juga menjadi jalan untuk orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil harta yang tidak halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala thayyiban wa amila fi sunnah wa amina an-nasu bawa'iqahu dakhala al-jannah. Qalu ya Rasulullah, inna hadha fi ummatika al-yawm katsir. Qala wa sayakunu fi qurunin ba'di. Ini para jamaah, kita agak fokus dengan hadis Nabi. Coba, ini jalan menuju surga. Baginda Nabi bersabda, man akala thayyiban, barang siapa yang makan yang baik,
Baik itu ya halal ya baik secara kalau makanan berarti gizinya ya baik kalau bisa halal. Barang siapa makanannya halal, makanannya baik. Wa amila fi sunnah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah makanannya baik, amalannya sesuai sunnah Rasulullah. Wa aminan nasu bawa'iqahu, dan menjaga diri untuk tidak menyakiti orang lain siapapun dia. Dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Ada 3 amalan Bapak Ibu. Apa amalan yang pertama? Makan yang baik. Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjaga diri untuk tidak menyakiti orang lain. 3 amalan. Dakhalal jannah, masuk surga. Sahabat mengatakan, kok mudah? Bagi sahabat hal ini nggak asing, Pak. Makan baik, mengamalkan sunnah, menjaga diri dari tidak menyakiti orang lain, masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, inna hadza fi ummatika al-yawm katsir. Ya Rasulullah, kalau 3 amalnya mah banyak sekarang ya Rasulullah, banyak. Nggak asing kita ini banyak yang ngamalin ya Rasulullah. Sekarang ini banyak yang ngamalin, tapi zaman itu. Maka baginda mengatakan, saya kunu fi qurunin ba'di. Nggak sekarang. Tantangan ini nanti. Mengamalkan 3 perkara itu nggak mudah di zaman nanti. Kalau sekarang saya paham sahabat Nabi itu 3 hal yang enteng. Jangankan 3 hal ini, bapak-bapak sahabat Nabi itu sholat tahajudnya saja khatam Quran. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat mulia Utsman bin Affan. Hari ini bapak-bapak tahajudnya khatam Quran. Khatam Quran tidak? Tidak. 1 juz. Ustaz, tanyanya jangan begitu. Tanyanya jangan tahajudnya berapa juz. Tahajud apa kagak? Saya turunkan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sholat tahajudnya berapa, 1 juz apa 2 juz? Kadang keberatan hari ini bertanya dengan itu saja keberatan. Itu pertanyaan terlalu berat untuk orang hari ini. Pertanyaannya tahajud atau tidak? Pertanyaannya itu tahajud berapa juz sudah keberatan zaman ini, Pak. Tahajud atau tidak? Tidak. Sebenarnya sudah niat. Sebenarnya, ya kan? Tapi kenyataan. Maka ketika Nabi mengatakan wasaya kunu fi qurunin ba'di, itu nanti. Man akala thayyiban, siapa yang makan halal zaman ini, maka ini menjadi tantangan besar. Zaman ini tantangan besar. Enggak mudah. Tidak mudah. Ada orang jilbaban rapi ketemu saya di Tanjung Barat. Jilbabnya rapi. Saya kebetulan punya jamaah anak-anak muda. Jilbabnya rapi, datang. Saya traktir itu bocah-bocah. Anak-anak muda saya traktir. Lalu datang 1 orang, jilbabnya rapi, Pak. Datang, Pak Ustaz, ya Masya Allah, ngobrol. Ustaz, saya mau nanya aja. Apa hukumnya makan daging babi? Simpel pertanyaannya, simpel nggak pertanyaannya? Simpel lah, enak, menjawabnya juga enak. Apa hukumnya makan daging babi, Ustaz? Ya, nggak usah saya jawab, kamu udah tahu jawabannya. Emang kamu makan di mana? Ustaz, saya kan kerja di restoran. Restoran kebetulan ada babinya. Ya pasti nyoba lah, ringan banget. Anak muda ringan nyampaikannya. Seperti tak ada beban menyampaikan bahwa saya itu makan babi loh Pak Ustaz, enak loh. Tak ada beban sedikit pun kok kemudian punya, ya Allah, Allah itu mengharamkan ini. Allah, tak ada. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Diharamkan daging babi. Tapi kok bisa-bisanya anak sekarang jilbabnya rapi, dia pakai baju muslimah, makan babi dengan lehenya.
Maka tantangan dari Nabi, man akala thayyiban, itu menjadi berat di sana. Berat. Saya kenal satu penjual nasi goreng. Hari ini alhamdulillah beliau sudah hijrah. Ustaz, dulu saya kerja di restoran Cina. Omsetnya dalam sehari bisa 100 juta. Omset 100 juta sehari di seluruh. Tapi saya nggak kenal. Karena jam 2 pagi itu saya harus nyembelih babi sama anjing. Jam 2 Ustaz, saya udah bangun. Saya ngumpulin babi tiap hari. Dan itu saya masak di situ. Saya mau keluar, gaji saya dinaikin. Kamu mau gaji berapa? Kenapa masakannya enak? Kamu mau berapa? Gajimu mau berapa? Saya naikin. Tapi karena meskipun dia nggak pernah mondok, dia tidak pernah belajar agama secara mendalam, tapi masih ada iman. Enggak Pak, terima kasih. Saya pilih keluar. Sekarang jualan nasi goreng di jalan. Alhamdulillah rezekinya dari situ. Sekarang dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Dulu gajinya besar. Sekarang enggak. Man akala thayyiban, siapa yang makan yang halal. Ini sekarang bukan sekedar perkataan yang mudah dilaksanakan. Hari ini luar biasa perjuangan untuk makan halal. Perjuangan luar biasa. Ada satu orang bilang ke saya, Ustaz, gimana kalau saya itu kemudian sekarang jadi pelacur saja? Itu bahasa kasarnya begitu. Dan itu betul dilaksanakan. Mohon maaf, dia konsultasi tapi betul-betul melaksanakan itu. Saya sudah tanya, saya sudah konfirmasi ke dia. Kenapa begitu? Butuh uang. Anak muda sekarang Pak mulai bisa kerja, gajinya baru UMR saja. Kredit motornya yang harga 30 juta lebih. Itu sekarang. Anak sekarang itu merasa bisa punya duit. Itu-hitungannya nggak mateng. Gajinya 3,5, kredit motornya 35. Lah, berapa tahun akan selesai? Yang dipikirkan adalah makan saya masih ikut orang tua, yang penting saya bisa kredit motornya. Akhirnya saya nanya begini, kamu kenapa? Kok begitu? Kenapa? Dibayar berapa kamu ini? 8 juta Pak. Udah terang-terangan. Lah dia kerja yang dari pagi sampai sore, pagi, satu bulan dihargai 3,5. Ini 1 jam 8 juta. Pilih mana? Tentu orang yang nggak punya iman milih yang jalan cepat. Inilah yang disampaikan oleh Nabi. Menjaga makanan halal itu kurunin ba'di itu nanti. Kalau sekarang zaman sahabat mudah, tapi nanti. Dan itu tiba saatnya zaman kita ya. Wa amila fi sunnah itu hari ini juga berapa? Coba siapa yang tadi keluar dari rumah kemudian bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa keluar rumah bunus saja? Berangkat sajadah. Padahal di sana ada sunnah yang sangat banyak yang bisa dilakukan. Tapi begitulah harga sunnah. Setelah sholat, yang masih sholat sunnah qobliyah ba'diyah dengan yang langsung pulang itu ada perbedaan. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung pikirnya itu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Saya sana. Tidak ada sudah. Sunnahnya hilang. Cuma dipanggil orang. Tidak ada sholat ba'diyah hilang. Wa aminan nas bawaliqah, dan tidak menyakiti orang lain. 3 perkara ini juga tidak menyakiti orang lain. Ini perkara yang hari ini barangkali bagi kita yang merasa mudah. Bagi yang merasa mudah itu mudah. Tapi hari ini lihatlah, menyakiti orang lain itu sudah dalam bentuk rupa yang luar biasa dan tanpa merasa salah. Lihatlah hari ini beberapa kali dibongkar oleh pemerintah. Sudah tahu nggak punya parkiran, punya mobil, ditaruh di komplek, jalannya sempit, jalan umumnya dikasih kanopi. Nah, kalau nggak dikasih kanopi kan masih mendingan ya. Ya saling memahami lah, bahwa toh di komplek itu sama-sama nggak punya parkiran banyak. Wah ini udah dipikirkan kasih kanopi pula. Maksudnya jalannya siapa? Jalannya mbaknya apa?
tapi nggak merasa. Nah, tidak merasa dosa pada perkara-perkara yang merugikan orang, ini hari ini menjelma menjadi satu hal yang besar dilakukan oleh banyak orang tanpa merasa dosa. Sehingga ini barangkali 3 hal ini yang saya sampaikan. Ayo jaga diri untuk bisa menikmati yang halal-halal saja. Harta haram yang dikumpulkan banyak itu barangkali ada orang misalkan dia gajinya sudah 30 juta. Nah, kalau zaman sini mau 40 lebih lah ya. 30 juta gajinya. Lalu merasa nggak cukup, lalu korupsi. Itu kalau betul gajinya 30 juta, saya rasa operasional dia dalam sebulan itu mungkin segitu. Barangkali kurang dari situ. Berarti yang dikorupsi itu barangkali nggak kepake sama sekali. Kan bingung nyimpennya dia. Disimpan di bank ini, disimpan di bank ini, sampai yang di bank ini lupa. Dia saking banyaknya. Lalu kemudian dia mati. Lalu dia meninggal. Yang dimakan yang halal-halal saja, yang haram-haram ditumpuk jadi dosa luar biasa. Dari ini. Maka marilah kita mohon kepada Allah agar kita dikaruniakan keteguhan jiwa, keteguhan hati, sehingga kita hanya mau makan yang halal-halal saja. Masya Allah. Satu hadis lagi, ini sebagai penutup karena sudah hampir jam 6. Sudah saya tutup dengan ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, lihatlah ayatnya. Wahai manusia, makanlah apa di bumi ini yang halal. Artinya kalau seruannya wahai manusia tidak hanya ditujukan kepada orang Islam saja. Bahkan selain Islam pun itu rambu halal dan haram itu nyaris sama. Kalau nyari duit gak boleh nipu, itu ada di semua agama. Kalau nyari duit yang baik, jangan nipu, itu ajaran semua agama sama. Kalau jual makanan nggak boleh mencampur adukkan antara yang busuk dengan yang baik, itu ajaran semua agama. Nyari makan itu diharamkan kalau melalui zina, itu ada di semua agama. Kalau nyari makan jangan korupsi, itu ajaran semua agama. Artinya kalau Allah sudah mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ini adalah nilai universal. Nilai yang harus dipegang oleh semua orang, baik itu muslim atau bukan. Kalau itu yang dilakukan, maka aman dunia. Dan selanjutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ternyata antara makanan halal dan godaan syaitan erat kaitannya. Kalau anak bandel, anak dinasihatin sulit, anak suruh sholat sulit, itu jangan buru-buru menyalahkan. Anak saya kan mondok Pak Ustaz. Kenapa mondok tapi di rumah sholatnya sulit? Barangkali ada asupan gizinya yang tidak halal. Itulah yang menyebabkan sulit. Kenapa? Karena makanan erat kaitannya dengan godaan setan. Semakin banyak orang makan haram, semakin mudah setan masuk ke dalam dia. Mudah itu mudah. Maka dari itu mari kita berdoa kepada Allah dan pastikan harta kita halal, umur kita sebentar. Kalaupun nanti tetap haram, nanti boleh jadi kita itu wafat harta haramnya masih banyak. Itu nggak berkah. Haramnya dibagi untuk anak keturunan nggak berkah semuanya. Maka mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki yang halal yang berkah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan masuk bersama Rasulullah SAW. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.